Halo semua, selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama saya Aulia Nur Arfani. Oke, jadi kali ini kita akan belajar materi tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Simak videonya sampai selesai ya. Pagi ini baru saja aku pindah ke kos baruku yang ada di Solo nih teman-teman. Karena kebetulan aku keterima di salah satu universitas terkenal di Solo. Jadi biar deket dengan kampusku. Nah, sekarang temani aku yuk pergi ke pasar buat membeli kebutuhanku di kos. Ini dia barang-barang kebutuhan yang akan aku beli. Aku akan membeli kebutuhanku tadi berdasarkan intensitasnya. Ini artinya aku membeli kebutuhanku sesuai dengan urutan kebutuhan yang paling penting, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, aku akan membeli kebutuhan primerku, karena kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jika tidak dipenuhi, maka akan terganggu kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer ada 3, yaitu pangan seperti beras, sandang seperti baju, dan juga papan yaitu tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya, ini hanya sebagai penunjang kelangsungan hidup kita. Nah, di sini aku membeli jam dinding karena tadi di kos-kosan belum ada jam dinding. Nah, sekarang list-listan belanja aku udah terpenuhi, mulai dari kebutuhan primer yaitu beras dan baju, dan juga kebutuhan sekunderku yaitu jam dinding. Karena uangku masih sisa, kebetulan minggu ini aku akan pergi mendaki gunung bersama teman-temanku, dan aku memutuskan untuk membeli kacamata. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah. Karena semua kebutuhanku sudah terbeli, yuk kita pulang. Coba lihat, di pasar ini ternyata rame ya, banyak orang penjual dan pembeli. Nah, pasar merupakan salah satu contoh jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan sosial. Lihat, jalan raya ini juga rame ya. Ternyata jalan raya juga merupakan salah satu contoh kebutuhan sosial karena digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh banyak orang. Oh iya, sebelum pulang, aku akan membelikan ayahku cangkul, karena tadi ayahku berpesan untuk membelikannya cangkul. Ayahku ini seorang petani, jadi ia membutuhkan cangkul untuk bertani. Nah, cangkul ini merupakan kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu ayahku seorang petani. Kebutuhan individu ini setiap orang berbeda-beda. Seperti ayahku seorang petani akan membutuhkan cangkul, sedangkan aku seorang pelajar akan membutuhkan alat tulis. Di perjalanan pulang, ternyata ibuku telepon. Ibuku memintaku untuk membelikan obat karena kepalanya sedang pusing. Ini merupakan kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi atau bersifat penting dan mendesak. Aku akan membeli obat ibuku sekalian aku mengurus asuransi kesehatanku. Nah, asuransi kesehatan ini merupakan salah satu contoh kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan yang akan datang. Contoh lain yaitu investasi dan juga tabungan kependidikan. Kebutuhan yang akan datang ini dapat bermanfaat di waktu yang tepat di masa mendatang. Wah, ternyata di luar hujan badai dan mobilku tertimpa pohon. Jadi aku harus servis mobilku dulu. Nah, ini merupakan salah satu contoh kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan tak terduga. Ini harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu secara tiba-tiba dan tidak terduga. Kebutuhan berdasarkan waktu yang terakhir yaitu kebutuhan sepanjang waktu, yaitu kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, contohnya beribadah dan juga menuntut ilmu. Karena aku akan pergi mendaki, jadi aku menyiapkan fisikku dengan berolahraga. Nah, olahraga ini merupakan salah satu contoh kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani.
Selain berolahraga, kita juga membutuhkan makan makanan yang sehat demi kebugaran jasmani kita. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu selain kebutuhan jasmani ada juga kebutuhan rohani. Contohnya beribadah dan kasih sayang keluarga. Kebutuhan rohani ini bersifat batiniah, jadi tidak terlihat namun bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhannya semakin kompleks atau semakin banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi. Faktor yang kedua yaitu pendidikan. Semasa SD kita hanya membutuhkan peralatan tulis saja, tapi ketika sudah beranjak ke pendidikan perkuliahan, kita membutuhkan alat tulis, laptop, hingga kos-kosan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin banyak nih kebutuhan yang harus kita penuhi. Semakin dewasa kita, semakin banyak bukan kebutuhannya? Faktor yang ketiga yaitu perkembangan zaman. Misalkan nih, HP sebagai penunjang harusnya masuk ke kebutuhan sekunder. Tapi karena adanya perkembangan zaman, HP tersebut menurut beberapa orang termasuk ke kebutuhan primer. Contohnya orang bekerja dan harus membutuhkan HP. Jadi HP tersebut merupakan kebutuhan pokoknya dan kebutuhan primer. Nah, kalau kalian HP termasuk kebutuhan apa nih? Faktor yang keempat yaitu kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda akan mengakibatkan kebutuhan yang berbeda juga. Seperti contoh di pegunungan dan cuacanya dingin, kita akan membutuhkan pakaian tebal. Tetapi di daerah yang cuacanya panas, kita akan membutuhkan pakaian yang lebih tipis dan juga pendek. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang kelima yaitu adat istiadat. Tahukah kalian adat istiadat di Bali? Biasanya mereka membuat sesaji yang banyak membutuhkan buah-buahan. Jadi di Bali, kebutuhan akan buah-buahan akan lebih banyak dibandingkan daerah yang tidak memiliki adat istiadat tersebut. Faktor yang terakhir yaitu agama. Perbedaan agama menyebabkan perbedaan perlengkapan ibadah dan juga aturan ibadah. Jadi kebutuhan antara agama Islam dan juga agama Kristen pasti juga akan berbeda. Oke, sekarang kita akan mempelajari alat pemuas kebutuhan. Apa sih alat pemuas kebutuhan itu? Alat pemuas kebutuhan adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, benda menurut cara mendapatkannya. Ada barang ekonomi, contohnya sayur-sayuran. Karena untuk mendapatkan sayur-sayuran ini kita perlu pengorbanan, yaitu dengan uang. Yang kedua, barang bebas. Contohnya udara segar dan juga cahaya matahari. Ini biasanya tanpa pengorbanan, jumlahnya banyak, gratis dan juga dari alam. Selanjutnya yaitu barang ilit. Barang yang apabila jumlahnya sedikit akan bermanfaat, tetapi jika jumlahnya berlebihan akan merugikan. Contohnya air, ketika jumlahnya sedikit akan bermanfaat bagi manusia untuk minum, mandi, tetapi ketika jumlahnya berlebihan, ketika hujan deras, badai, akan menyebabkan banjir dan dapat merugikan manusia. Selanjutnya, benda menurut tujuan kegunaannya. Ada dua, yaitu barang produksi dan juga barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang konsumsi. Sedangkan barang konsumsi adalah barang hasil dari produksi itu. Contohnya, ketika kita membuat kue, kita akan membutuhkan mixer sebagai barang produksi kita. Nah, kue itulah yang menjadi barang konsumsinya. Selanjutnya, benda menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang siap pakai. Barang mentah merupakan barang yang belum mengalami proses pengolahan. Biasanya masih dari alam, contohnya biji gandum. Selanjutnya, ada barang setengah jadi. Barang yang sudah diolah tetapi belum sampai akhir. Contohnya, tepung gandum. Nah, apabila tepung gandum ini diolah sampai akhir dan menjadi kue, akan menjadi barang siap pakai dan siap dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, ada benda menurut hubungannya dengan benda lain.
Yang pertama ada barang komplementer. Komplementer artinya pelengkap. Jadi barang komplementer adalah barang yang bisa bermanfaat apabila ada barang lain sebagai pelengkapnya. Contohnya pulpen dan juga tinta. Pulpen baru bisa digunakan asalkan ada tinta. Yang kedua ada barang substitusi atau barang pengganti. Contohnya ketika kita tidak bisa menggunakan pulpen, maka kita bisa menggunakan benda lain yaitu pensil. Yang terakhir, benda menurut segi jaminannya. Ada benda bergerak dan juga tidak bergerak. Barang bergerak merupakan barang yang dapat dipindahkan dan juga dapat dijadikan jaminan kredit jangka pendek. Contohnya motor, televisi, properti rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan dan dapat menjadi jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan, rumah, gedung, dan sebagainya. Nah, selesai sudah materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ini. Berikut kesimpulannya. Terima kasih.